Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya channel Hobi Teknisi. Kali ini channel Hobi Teknisi mendapatkan Oppo F9 Pro. Awalnya ini kata user habis dari konter lain. Gak tahu sih, diserahin ke saya suruh diservis gitu. Saya usahain buka dulu, ini bekas eksekusi atau buka yang lain gitu. Ini bekasnya, saya bekas dari dia udah pada ngelupas backdoor belakangnya sama yang lainnya. Saya dicek dulu di satuan unit seperempatnya, takutnya ada yang kurang atau bagaimana ya. Saya coba dulu, ini keadaan HP-nya matot gitu, mati gitu. Cuman dia kalau tanda-tanda hidup ada, tanda-tanda mati LCD nggak nyala, pokoknya yang penting ini nggak nyala. Nggak nyala HP-nya. Saya diusahain ini HP bisa hidup lagi, normal lagi, dengan bisa terpakai kembali. Kata user ini awalnya dia terkena cairan minyak telon. Dia mau bersihin LCD katanya, masuk ke dalam, karena kan di sini di HP banyak pori-porinya gitu, pori-pori HP. Jadi dia masuk ke sela-sela lubang-lubang, jadi masuk ke dalam LCD. Terus saya akan diusahain ini buka LCD dulu. Kenapa ini HP begini gitu, bisa mati begini. Ini LCD masih Orion ya. Dicek di jalur dulu, takut ada yang ngelupas atau kegencet atau bagaimana ya. Saya usahain dulu biar ini hidup lagi. Cek dulu LCD di jalurnya, apakah ada yang putus. Masukin dulu apakah dia ada tanda-tanda hidup di LCD-nya. Simak aja videonya sampai selesai ya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share channel Hobi Teknisi biar channel Hobi Teknisi semakin berkembang. Oke, saya cek dulu jalur apakah tegangan voltase lampu ada. Di jalur dia ada masuk, cuman dia nggak nyala gitu. Di cas dia ada ya tegangan masuk ke lampu, cuman gak normal. Karena ini LCD Orionnya, saya usahain dulu, siapa tahu dapat hidup lagi, tampil lagi ya, jadi ada penampakan lagi. Simak aja videonya, pengecekan LCD yang bisa terpakai sama yang udah angus LCD-nya bagaimana gitu ya. Di jalur lampu masih bagus tuh, lihat aja banyak minyak ya, karena tadinya ini ya keguyur gitu, jadi masuk dia ke dalam. Di jalur lampu ada ini, lampu nggak pada mati ya, enggak, masih itu. Ini kayaknya LCD masih hidup, cuman anehnya gitu nggak tampil dia, apa di bagian apanya gitu. Oke, saya singkat di bagian servis di jalur lampunya ya. Saya usahain biar nyala dulu. Ada sekarang ini lampunya nyala, cuman dia nggak nampak gitu, nggak ada tampilan di LCD-nya. Oke, di LCD yang bawaannya saya di cancel aja, karena dia walaupun hidup lagi nggak bakalan normal, karena banyak percak-percak bekas minyak gitu ya. Saya ganti aja dengan originalnya, seperti ya bawaannya ya original.
Saya unboxing dulu di paketnya ya, di LCD-nya karena saya pembelian online. Jadi harus di unboxing dulu. Simak aja unboxing dari Superpad F9 Pro ini. Simak aja sampai selesai. Oke, selanjutnya saya unboxingnya udah. Ini penampakan LCD yang pembelian. Cek dulu fisiknya apa ada kendala apa enggak. Ini original ya. Ntar saya samain ya sama yang LCD yang bekas itu. Oke, saya samain ya sama yang bawaannya itu, sama ini ya, nah ini original di fisik sama ya. Itu record ya, itu bisa di scan gitu, langsung di pencarian Google langsung tampak kalau yang original ya. Oke, simak aja sampai selesai pemasangan LCD barunya ya. Jangan sampai pembelian atau pemasangan LCD gagal gitu ya. Harus hati-hati, penuh kehati-hatian. Karena baterainya nggak ada, ini saya cas dulu. Baterai nggak ngisi juga, ini ada apa ini? Tuh, beberapa kali ini ngisi. Wah, ini nggak ada yang beres ini di jalur pengisiannya juga ya. Karena saya awalnya ini ya bekas bongkaran, jadi nggak tahu apa-apa. Yang jelas saya usahain, yang penting ini HP bisa kepakai lagi, hidup lagi ya. Saya cek dulu di jalur USB atau casnya ya. Ternyata dia ada di situnya, tapi selanjutnya di jalur pivot masuk ke ini nggak ada gitu. Saya dibuka sama ininya, ternyata ada jalur yang kurang nempel gitu ya di fleksibel itu. Saya singkat videonya karena nggak divideoin waktu servis USB atau cas ya. Ininya plugin atau ininya konektornya ya. Ini jalurnya ada yang kurang gitu. Saya udah disolder kembali. Saya pemasangan LCD dulu nih ya. Oke, simak aja pemasangan LCD penuh kehati-hatian ya. Karena ini LCD lumayan juga harganya ya. Walaupun ya tipe yang agak dulu tapi masih ada harganya ini di HP-nya juga ya. Oke, saya dikletek punya biar nempel. Belum lihat ini penampakan LCD-nya karena tadi nggak ada baterainya, jadi nggak nampak. Langsung pasang aja LCD-nya ya. Oke, selanjutnya saya itu penampilan LCD itu lemnya ya, nggak ditempel di casing atau di tulangnya ya. Saya di LCD-nya karena kerapihannya lebih terjamin lagi. Jadi bila mana ada air atau sela-sela kayak minyak gitu masuk, nggak bakalan gitu karena udah kepres dengan lem tersebut, kecuali ya masuk airnya, kena ini anti air ya.
bukan tahan air HP-nya, di sela-sela bolong kayak mic kayak speaker gitu ada bolong-bolong yang lain, di sela-sela yang lain ya terjaminnya gitu. Trik saya sih ya kalau misalnya trik agan-agan ya di tulang atau di ini lemnya nggak apa itu cuman trik doang, yang penting nempel gitu ya di satuan LCD-nya. Ya simak aja videonya. Ya beberapa menit kemudian nih saya buka karena ini udah nempel ininya lemnya ya. Usahain ya kalau misalnya LCD hitam ya lemnya hitam lagi. Kalau misalnya putih atau warna yang lain gold itu diusahain lemnya itu warna bening ya, karena transparan. Kalau hitam kan ya kurang dah. Itu LCD hitam dikasih lem transparan gitu ya yang bening gitu. Jadi kelihatan gitu garis-garisnya itu. Kalau pakai hitam enggak kan. Lagian kekuatannya juga ada gitu perbedaan antara lem hitam sama lem yang bening gitu. Ya itu mah ya mungkin pada punya trik gitu. Setiap teknisi ya punya trik masing-masing. Kalau trik saya gitu atau secara penggunaan gitu ya. Itu tergantung orang-orang yang punya trik. Kadang-kadang mungkin akan lebih tahu dari saya cara pemasangan gitu. Cek dulu di LCD ini karena tadi udah ini pasti sekarang di satuan ini udah pada nyala ya. Ini juga ini paling belakang backdoor ini ada kurang rapat gitu ya, karena gak tahu sih, pokoknya saya nerima keadaan HP gitu udah terbuka semuanya gitu. Baut juga udah sebagian ada yang longgar, ada yang udah terlepas gitu ya. Oke saya patenin dulu, pasang rapihin dulu dan nyalain, timbul gambar ukoy. Saya lem dulu di backdoornya ya, karena ini HP udah nyala. Saat LCD normal ya. Saya bersihin dulu di kamera kacanya biar hasilnya jepretannya wow gitu ya, nggak ada luka-luka atau nggak ada blur-blurnya gitu. Saran sih diusahain bersihin pakai ada khusus yang minyak atau cairan khusus pembersih ya. Kalau misalnya pakai speed terus bagus, tapi jangan terlalu banyak juga ya. Oke. Videonya saya singkat, nunggu ngopi dulu karena nunggu lemnya kering ya. Saya kletek atau bukain di bagian karetnya, saya kletekin. Mudah-mudahan nih yang punya HP ini nonton ya. Oke, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share channel Hobi Teknisi biar channel Hobi Teknisi semakin berkembang. Saya akan bikin konten-konten selanjutnya biar semangat ya. Terus cantumin di kolom komentar saran, kritik, dan saran untuk perkembangan channel kami ya. Jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share biar channel kami berkembang. Dulu saya pernah bikin channel ya sama sih, cuman karena ya ada bagian-bagian karena itu tim ya ada ini, dan jadi udah banyak subscribe juga. Ini ya yang pribadi ini ya punya sendiri, kalau yang pernah dulu tapi
udah di blok gitu ya, bilang skripnya udah lumayan gitu dulu itu. Oke, simak aja ya videonya ini, channel kami, channel Hobi Teknisi. Saya cek ya di bagian LCD nya.